Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA online GKA Immanuel Malang. Kita akan bersama-sama hari ini membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 27 sampai 39. Paulus ditangkap di Yerusalem. Saya akan bacakan bagian untuk saudara sekalian. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaklah orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia!" Ketika Paulus hendak dibawa ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah seorang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama belajar firman Tuhan ini. Bapa yang di sorga, terima kasih. Kami boleh bersama-sama berkumpul kembali untuk belajar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami dengan kebenarannya, dan kiranya melalui kebenaran ini kami dituntun untuk mengenal hati-Mu, mengenal kehendak-Mu, dan kami berjalan di dalam kebenaran itu, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Tuntunlah hamba-Mu supaya dalam segala kelemahan boleh membagikan apa yang diketahuinya, dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia. Engkaulah ya Tuhan yang akan berkata-kata dalam setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini
adalah lanjutan dari peristiwa yang lalu. Kalau kita membaca di ayat yang ke-27 itu, maka kita menemukan ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir. Nah, ini mengingatkan kita bahwa Paulus ini sedang menjalani masa pentahiran ya, ritual pentahiran karena dia baru datang dari luar Israel. Kita tahu selama 5 tahun Paulus itu memberitakan Injil sampai ke Eropa, dan saat ini dia datang untuk merayakan hari Pentakosta ke Yerusalem. Sesuai dengan hukum adat, dia harus melakukan 7 hari masa pentahiran, ritual yang dia lakukan bersama-sama dengan 4 orang yang diusulkan oleh para penatua itu untuk membuat dia bisa diterima di antara orang-orang Yahudi, untuk membuktikan bahwa dia juga adalah seorang yang mentaati dan menghormati hukum Musa. Nah, nampaknya dalam ritual itu setiap hari Paulus harus pergi ke Bait Allah. Nah, dikatakan waktu hari yang ke-7 hampir berakhir, ada orang-orang Yahudi yang datang dari Asia, yaitu dari kota Efesus ya. Kalau kita mengenal Asia itu adalah kota Efesus dan sekitarnya. Nah, orang-orang ini juga datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Nampaknya mereka itu mengenali Paulus ya. Dan seperti kita tahu dari apa yang kita pelajari yang lalu, orang-orang Yahudi di kota-kota di Asia, di Efesus dan sekitarnya itu memusuhi Paulus, bukan? Bahkan ketika Paulus mau pulang untuk merayakan Paskah, ada berita bahwa orang-orang Yahudi yang akan naik kapal bersama-sama dengan dia itu akan membunuh dia. Itu sebabnya Paulus membatalkan perjalanan untuk merayakan Paskah ke Yerusalem dan dia merayakan di Filipi, ya. Nah, setelah merayakan Paskah itulah sebetulnya perjalanan ke Yerusalem dilakukan untuk merayakan Pentakosta ini. Nah, nampaknya orang-orang Yahudi dari kota-kota itulah yang sekarang juga berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Nah, mereka melihat Paulus dan mereka kemudian menghasut orang banyak itu, ya. Dalam ayat yang ke-28 kita membaca bagaimana mereka berteriak begini. Hai orang-orang Israel, tolong. Ini adalah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita, menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam Bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Nah, saudara-saudara, hasutan itu adalah mereka mengatakan ini dia, Paulus ini adalah orang yang pertama mengajar semua orang. Ya, mengajar semua orang, saudara-saudara ya. Di kota-kota di mana dia mengunjungi, maksudnya di Asia, di Makedonia dan di kota-kota itu, dia mengajari orang Yahudi untuk menentang bangsa kita sendiri. Artinya dia tidak menghormati adat istiadat kita. Dia menentang hukum Taurat. Nah, saudara, yang kedua itu dia menentang firman Tuhan, menentang ajaran Musa. Dan berikutnya mereka mengatakan, dan dia ini menentang tempat ini, maksudnya Bait Allah. Dengan cara apa, saudara-saudara? Katanya orang ini membawa orang-orang asing, orang bukan Yahudi, masuk dalam Bait Allah. Saudara-saudara, kenapa kok mereka ngomong begitu? Alkitab mengatakan sebab mereka melihat Trofimus yang nampaknya mereka kenal di Efesus ya. Trofimus ini dari Efesus yang mereka temui bersama Paulus di kota sebetulnya ya. Jadi mereka ketemu Paulus di Bait Allah itu tidak bersama Trofimus, tetapi mereka menghasut, katanya Trofimus ini sudah diajak masuk ke Bait Allah. Dan barangkali mereka mengatakan saya melihatnya. Nah, namanya juga hasutan, begitu ya.
Nah, saudara-saudara, itu menimbulkan huru-hara, ya, menimbulkan kegemparan di seluruh kota. Jadi bisa jadi ini orang itu melihat Paulus di bait Allah, lalu mereka menghasutnya itu bukan di bait Allah, bukan rame-rame di dalam bait Allah ya, tapi mereka keluar ke kota dan kemudian mereka mulai menyebarkan isu itu. Bait Allah sudah dimasuki orang asing. Saudara, isu ini serius, ya, isu ini serius bagi orang Yahudi. Bait Allah itu tidak boleh dimasuki orang asing. Nah, saudara perhatikan gambar ini ya. Saya menunjukkan saudara gambar bait Allah. Nah, bait Allah ini adalah bait Allah yang ada pada zaman Paulus, zaman Tuhan Yesus. Bait Allah ini dibangun oleh Herodes yang merupakan perluasan dari bait Allah Salomo. Bait Allah Salomo yang di tengah itu, dan Herodes lah yang menambahkan halaman bagi orang-orang bukan Yahudi. Nah, lihat itu ya. Nah, saya buat dua gambar. Gambar yang pertama ini petanya yang saya besarkan. Nah, gambar yang kedua ini saudara, begitu keadaannya ya. Pelataran buat orang bukan Yahudi itu besar. Bahkan di pojok sebelah kanan itu ada Istana Antonia itu ya, yang juga di daerah pelataran bukan untuk orang Yahudi. Nah, di sana itu Herodes berada. Nah, saudara, orang asing hanya boleh masuk sampai ke pelataran untuk orang bukan Yahudi. Kalau ada orang asing masuk sampai melewati pelataran itu ke dalam bait Allah, maka itu merupakan penajisan bait Allah. Dan serius ya, hukumannya hukuman mati. Orang yang masuk itu akan dihukum mati, dan orang yang membawanya masuk juga bisa dihukum mati. Dan pada masa Paulus, pemerintah Romawi itu sudah berjanji pada orang Yahudi untuk menghormati aturan itu. Sehingga bahkan prajurit Romawi pun dilarang masuk ke dalam pelataran yang dikhususkan untuk orang Israel saja. Mereka, prajurit Romawi itu hanya boleh masuk sampai ke pelataran untuk orang bukan Yahudi. Nah, begitu kasusnya ya. Nah, saudara-saudara, karena itu gemparlah seluruh kota. Dan rupanya orang-orang dari Yerusalem kemudian pergi dan menangkap Paulus yang rupanya di dalam bait Allah. Dia tidak tahu bahwa dia sedang difitnah itu ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang itu pergi masuk bait Allah dan kemudian menarik Paulus keluar dari bait Allah, dan kemudian pintu bait Allah ditutup. Nah, pintu yang ditutup ini pintu sebelah dalam. Nah, di luar bait Allah itulah kemudian Paulus itu dipukuli, saudara-saudara ya. Nah, untunglah ada orang-orang yang melapor kepada prajurit Romawi ya, ada kerusuhan di bait Allah. Lalu datanglah komandan bersama prajurit-prajurit Romawi itu untuk datang. Nah, Lukas mencatat ketika prajurit-prajurit itu datang, orang-orang yang memukuli Paulus berhenti memukuli dia. Dan kemudian prajurit itu menangkap Paulus dan kemudian mengikatnya, lalu merantainya dengan 2 rantai katanya ya, dan bertanya, ini ada apa sebetulnya, begitu ya. Lalu timbullah teriakan-teriakan katanya ya, dan kemudian ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, sehingga tidak jelas sebetulnya apa yang terjadi. Sebab itu kemudian kepala pasukan itu berkata, bawa ke markas gitu ya. Dan kemudian dia dibawa ke markas oleh prajurit-prajurit itu. Nampaknya orang-orang itu mengikuti rombongan ini ya sampai ke markas. Dan ketika mereka mau masuk ke dalam markas, ke tangga katanya, di sebuah tangga, prajurit-prajurit itu tidak bisa membawa Paulus, sehingga terpaksa dia digendong ya. Orang-orang banyak itu berteriak-teriak, enyahkan dia, enyahkan dia. Saudara-saudara, kalau kita ingat kata-kata itu ya, itu juga yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi ketika menyalibkan Tuhan Yesus. Kira-kira di tempat yang sama, waktu itu di markas Gubernur Pilatus ya, enyahkan dia, enyahkan dia.
Nah, kali ini kita tidak tahu di markas pasukan Romawi juga ya, nyakan dia. Lukas mencatatnya, barangkali dia juga mengingat bahwa dia mencatat hal yang sama tentang apa yang dilakukan orang banyak itu kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika Paulus tidak dibawa masuk ke markas itu, Lukas mencatat, Paulus itu berkata pada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Nah, nampaknya dia mengatakannya dalam bahasa Yunani. Sehingga kepala pasukan itu berkata, "Loh, kamu tahu ya bahasa Yunani? Jadi kamu bukan orang Mesir yang baru-baru ini memberontak dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun." Gitu. Nah, saudara, dari catatan yang saya baca itu rupanya pada masa itu ada seorang Mesir yang kemudian membawa orang-orang Yahudi, 4.000 orang lebih katanya bersenjata ke Bukit Zaitun ya. Dia menjanjikan mari kita kumpul di bukit itu, Tuhan akan menolong kita, dan kita akan membebaskan Yahudi, membebaskan Israel dari tangan orang Romawi. Mereka memberontak dan Gubernur Felix itu kemudian datang menumpas pemberontakan itu. Banyak yang meninggal, tetapi orang Mesir itu lolos ya, melarikan diri. Nah, tidak tahu kenapa komandan prajurit Romawi ini mengira Paulus adalah orang Mesir itu, begitu ya. Dan kemudian Paulus menjawab, "Bukan gitu ya. Aku adalah orang Yahudi. Aku ini dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia." Jadi Paulus memperkenalkan diri, "Aku ini orang Yahudi tapi aku lahir di Tarsus, di daerah Kilikia." Itu adalah pusat pemerintahan Romawi untuk daerah Antioquia dan sekitarnya ya. Dan dia mengatakan, "Aku ini dari warga di sana." Nah, nanti lebih jauh Paulus memperkenalkan diri sebagai, "Aku juga warga negara Romawi." Ya. Nah, kemudian Paulus minta, "Aku mau berbicara pada orang banyak itu." Nah, saudara, nanti kita akan melihat bagaimana kepala pasukan itu kemudian mengizinkan Paulus untuk berbicara pada orang banyak itu. Itu kan kita bahas di pasal yang ke-22 ya. Untuk saat ini cukup sampai sini, dan apa yang kita bisa pelajari? Pertama-tama dari kisah ini kita bisa melihat bahwa sungguh nubuat dari Nabi Agabus, dari penglihatan yang dia alami itu terjadi ya. Paulus ditangkap seperti yang sudah dinyatakan Roh Kudus. Saudara-saudara, Paulus tahu hal itu. Itu sebabnya ya dalam peristiwa penangkapan ini kita tidak melihat Paulus itu menjadi marah, menjadi kacau. Bahkan nanti kalau kita membaca dalam pasal berikutnya, Paulus itu kemudian berkata-kata dengan lembut pada orang-orang yang memukuli dia itu sebetulnya ya. Jadi Paulus saat itu sudah dipukuli, saudara-saudara. Barangkali dia sudah kesakitan dan lebam-lebam, tetapi dia masih berusaha berbicara pada orang banyak itu ya. Nah, terjadi penggenapan nubuat. Dan bagi Paulus itu tidak masalah. Karena seperti kita belajar kemarin ya, bagi Paulus yang penting itu adalah menyelesaikan tugasnya, memberitakan Injil itu, bukan menyelamatkan diri. Paulus mengantisipasi kesukaran. Karena itu mari kita juga belajar, saudara-saudara, dalam hidup kita mengikut Tuhan Yesus untuk mengantisipasi hal yang terburuk, dan jangan kita menjadi kacau ketika hal yang buruk itu terjadi dalam hidup kita. Paulus itu selalu ingat Yesus Kristus Tuhannya juga disalibkan. Maka sebagai pengikutnya, Paulus selalu merasa kalau Tuhan itu karena membawa kabar baik itu disalibkan, maka justru kerinduan Paulus itu adalah supaya aku ini bisa mati seperti Tuhan, ikut serta dalam penderitaannya. Dan itu membuat Paulus dengan setia, dengan kokoh, berusaha menyelesaikan bagiannya dengan tidak takut. Ya, karena dia mengantisipasi
hal yang terburuk. Yang dirindukannya adalah menjadi berkat sampai mati seperti Tuhan Yesus. Ya. Kedua, saudara, dalam bagian ini kita juga melihat bagaimana semangat Paulus untuk terus bersaksi kepada orang-orang Yahudi. Bahwa Paulus itu di mana-mana ditantang oleh orang-orang Yahudi dalam pemberitaan Injil. Di mana-mana dia dilawan, di mana-mana dia dianiaya, bahkan beberapa kali dilempari batu hampir mati. Tetapi Tuhan selalu menyelamatkan dia. Yang menarik, sampai pada bagian ini pun dia berusaha untuk tetap mengasihi orang-orang Yahudi itu. Ya, nanti kalau kita lihat apa yang dikatakannya pada orang Yahudi, dia sekali lagi bersaksi dengan lembut bagaimana dia dulu adalah orang yang juga menentang Yesus, tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan dia. Saudara, apa yang kita bisa pelajari? Saudara-saudara, biarlah kita begitu juga bersikap pada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, yang barangkali menentang kita. Mungkin ada di antara kita yang karena menjadi Kristen, kemudian dimusuhi oleh keluarga. Mungkin ada yang karena kita menjadi Kristen, kita diolok-olok, gitu ya. Oleh lingkungan juga, barangkali oleh sahabat-sahabat. Tapi biarlah kita seperti Paulus. Kita tetap mengasihi mereka. Dia terus memberitakan Injil. Dia mengambil kesempatan yang ada untuk tetap menunjukkan kasihnya. Ya, bukan perlawanan, tapi menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang membenci dia. Ya, Tuhan Yesus itu mengatakan begini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dan Tuhan Yesus itu di kayu salib mengampuni orang-orang yang berkata, enyahkan dia, enyahkan dia. Dan hari ini kita belajar dari Paulus yang sekali lagi mengampuni dan memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang berkata juga, enyahkan dia. Saudara-saudara, kita dipanggil bukan untuk menghakimi, membenci orang-orang yang melawan kita. Kita dipanggil untuk tetap mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar firman-Mu hari ini dan kami diingatkan bagaimana kami menjadi orang yang membawa kasih-Mu juga pada orang-orang yang menganiaya kami, yang menentang kami. Kami tidak bisa melakukannya sendiri karena kami tahu kami adalah orang-orang yang berdosa. Tolonglah kami ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan kasih-Mu. Kiranya ingatan pada Tuhan Yesus menuntun kami seperti Paulus, tetap mengasihi orang-orang di sekitar kami, keluarga kami yang menentang kami. Tolonglah kami untuk terus mendoakan mereka, tolonglah kami untuk terus memberitakan Injil, dan kiranya kasih-Mu menyelamatkan orang-orang yang kami kasihi itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mohon tuntunan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Nanti kita bertemu kembali di dalam Zoom meeting jam 6 sore di Zoom GKI Immanuel Malang untuk mendiskusikan bagian ini. Tuhan Yesus memberkati.